yang baru dan sejati di hadapan Tamu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kalau menikmati. Engkau baik Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan bagi hari ini. Kita sudah selamat dari COVID, kita sudah selamat dari kehidupan yang mungkin orang lain tertekan, orang lain mungkin tidak bisa terima, tapi Tuhan kita luar biasa. Mari bawa hidup kita lebih sungguh-sungguh pada Tuhan. Pujian ini sangat memberkati. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik. Ini hati kami Tuhan yang harum dan sejati di kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa. Pagi hari ini kita mempersembahkan hati kita. Jangan sampai kita datang di rumah, dari rumah ke sini sia-sia tidak mempersembahkan. Hanya temu kangen saja, itu boleh. Sangat dirindukan. Pastor Agus katakan temu kangen itu sangat baik. Ya, di sini tempat ini, temu kangen di sini, tapi juga persembahkan hati kita, tubuh kita untuk Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri semuanya. Saja bahwa hal yang luar biasa. Tuhan Yesus itu dahsyat. Amin. Hatiku percaya karena Dia penolong yang luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan.
luar biasa. Di depan kita ada perjamuan kudus. Ya, mari kita akan sambut firman Tuhan yang akan disampaikan Pastor Agus. Ya, ada perjamuan kudus, kita sambut dengan kerinduan yang luar biasa, dengan segenap hati kita. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk Tuhan, firman Tuhan. Kami bersyukur. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusanku, angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang murni, Anda domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
kasih Tuhan untuk pagi hari ini kita mau diberkati oleh firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yang luar biasa siapa? Siapa yang luar biasa? Ya, saudara semua. Amin. Karena Tuhan ada di dalam hidup kita semua. Ya, bulan ini November. Saya khotbah bulan lalu mengatakan November kita masuk gigi 2 ya. Masuk gigi 2 ini. Konsekuensinya gigi 2 adalah tadi saya sudah foto semua ini semua. Yang tidak hadir bakal saya kunjungi semua. Ya, dalam seminggu saya akan cari itu domba-domba saya itu kemana saja ya. Saya harus tarik dia balik ke sini supaya gereja ini kembali bahkan bertumbuh lebih. Ya, kita sebelum dengar firman sembahyang dulu ya, doa dulu ya. Ya, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami datang dengan apa adanya. Kami tidak membawa segala atribut kelebihan atau segala kebanggaan akan diri kami, tetapi kami datang kepada Engkau dengan tersungkur di bawah kaki-Mu, karena kami berdiri pun tidak layak di hadapan-Mu, karena kami adalah orang-orang yang berdosa, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami merendahkan diri, kami minta Tuhan yang mengurapi kami semua, termasuk yang Engkau percaya untuk menyampaikan firman Tuhan ini, tidak luput daripada dosa-dosa. Tapi kami percaya Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang terus naik, akan kepribadian kita, akan ya Tuhan, akan iman kita, supaya kami terus bertumbuh di dalam iman. Berkati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya mesti menyampaikan firman yang memberikan semangat ya kepada jemaat. Karena kita semua tahu bahwa kondisi iman banyak, kecuali Anda semua imannya baik semua. Amin. Yang tidak datang itu loh, ya harus dipompa. Oleh karena itu saya akan menyampaikan satu tema, yaitu orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Yaitu saya ingin saudara semua ya, imannya adalah iman yang semakin dewasa. Iman yang semakin dewasa. Jangan iman yang sudah kecil malah kerdil lagi. Jadi mau apa? Kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang tidak punya iman, tidak punya ya kekuatan, ya faith-nya nggak ada sama sekali. Kita mau bagaimana? Ya, hari ini saya akan menyampaikan ya firman yang semoga ini menjadikan inspirasi kepada saudara semua. Ya, saya akan kutip dari Roma 1 ayat 16 sampai ayat 17. Ya, ini ada satu kalimat yang tidak ada di semua buku Alkitab kecuali di sini. Hanya satu kali Rasul Paulus menulis di dalam kitab Roma dan tidak ada di lainnya. Yuk kita sama-sama baca ya. Sudah ada PowerPoint. Buka suara yang keras. Saya minta semua berdiri sebagai wujud iman yang bangkit. Amin. Yuk bangkit semua. Ya, kita sama-sama baca ayat ini. Ikuti saya pelan-pelan. 3, 2, 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saya ulangi.
Yang tadi ada garisnya bawahnya itu ya. Ada di situ ya, di tempat saya ada. Ya gini, yang bertolak ya, mulai dari situ ya. Yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Berarti apa? Ada iman yang pertama kita punya, lalu memimpin kepada iman yang berikutnya dan seterusnya. Ya. Nah, saudara, seperti ada tertulis, ya teruskan ya, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Silakan duduk. Saudara, ini adalah surat Paulus ditujukan kepada jemaat Roma. Mengapa? Karena jemaat Roma adalah jemaat yang masih mula-mula, masih baby. Jadi di situ banyak sekali ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang agak benar ada di dalam kota Roma itu. Ya, bahkan Paulus nulis bahwa di kota Roma itu begitu banyak patung-patung ya yang disembah. Bahkan orang mengatakan, ditanya, kamu nyembah apa? Aku tidak tahu apa yang aku sembah. Pokoknya ini ada patung yang tak sembah. Ya, kacau banget. Ya. Lalu orang Yahudi yang ada di situ, ya, orang yang berpegang mati-matian kepada hukum Taurat. Mereka menganggap hukum Taurat itu bisa menyelamatkan dia. Tetapi juga ada orang Yahudi yang nggak karu-karuan hidupnya, ya yang tadi saya katakan, ya punya Taurat tapi juga punya sesembahan yang lain. Dari situlah Paulus nulis surat. Paulus belum datang ke Roma itu, dia mau nulis surat, mau ya perkenalan dengan jemaat di sana. Inilah awal daripada pemikiran Paulus menulis surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma. Dan kalau saudara baca ya surat Roma ini syarat dengan banyak teologi-teologi yang luar biasa. Nah, saudara, ada satu bapak yang bijaksana, punya 2 anak nih. Anak ini mulai kecil bisa merangkak, kemudian mulai bisa jalan. Nah, bapak ini ngomong sama anaknya yang dua anak ini, ayo kamu mulai naik tangga itu. Ya mulai naik tangga 1. Wah, Dedi, aku udah bisa. Ayo coba. Akhirnya bisa. Dan waktu berjalan, terus berjalan, akhirnya dia bisa naik tangga 1, tangga 2, tangga 3, dan seterusnya. Bapak ini lalu bilang, ayo kamu bawakan buku Dedi ke atas. Kasih buku. 1 dulu ya. Wah, berat sekali ya, pipi anak kecil bawa buku gede ya. Ya, tapi tetap ya mau tidak mau jalan. Lain dari kasih buku yang lebih tebal lagi, 2 buku, 3 buku. Tapi yang satu rajin mau ikut petunjuk bapaknya, yang satu ini malas. Lah, aku kakinya nggak enak. Ya udah, disuruh nggak mau, dipaksa nggak mau, ya udah, bapaknya sedang bawa. Nah, anak yang mau itu terus melatih diri, naik tangga, bawa buku, bawa barang, terus akhirnya apa? Kakinya kuat. Ternyata di rumah belakangnya itu ada lapangan basket. Nah, orang kalau mau main basket itu lututnya harus kuat, loncat, lari. Anak ini latihan basket, terus latihan basket. Akhirnya tahu nggak? Anak itu siapa? Michael Jordan. Yang satu yang nggak mau, nggak jadi apa-apa. Nah, saudara, dari ilustrasi ini kita mau belajar ya. Bapak jasmani aja mau melatih anaknya. Kalau begitu, Bapak rohani mau nggak melatih kita? Mau nggak melatih kita? Mau? Bapak rohani itu mau melatih kita, Bapak kita di surga itu mau melatih kita. Dengan inspirasi itu Rasul Paulus menulis ayat ini. Ya, mari kita lihat apa yang dia mengajarkan pada kita semua. Di dalam Ibrani 11, kalau saudara baca Ibrani 11 itu bagus sekali ya, yaitu iman. Judulnya, apakah iman? Ya. Nah, di situ
ada beberapa hal yang ditulis oleh karena iman. Ya, oleh karena iman. Ada orang-orang hebat yang melakukan banyak perkara-perkara di dalam kehidupannya. Nah, saudara, Ibrani 11 itu kalau kita baca dari pembukaannya, Ibrani 11 ayat yang ke-1 ya. Iman adalah bukti, ya di situ ada ya. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang apa? Kita harapkan. Betul? Ya. Iman juga adalah bukti dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu namanya iman. Jadi Anda belum lihat wujudnya, tapi Anda percaya itu iman. Nah, ada orang bilang kalau aku tidak lihat bukti nggak percaya. Itu bukan iman. Boleh dunia sekuler Anda perlu melakukan itu. Kalau tidak Anda akan ditipu orang terus menerus. Ya. Tapi dalam dunia spirit ada buku petunjuknya. Kita harus ikut apa yang dikatakan. Nah, saya mau ngambil 5 sampel saja. Di situ ada puluhan sampel. Karena iman. Ada ya, nanti ya, coba Anda yang pernah baca, saya ambil 5 saja. Karena iman, Nuh taat membangun bahtera. Ini sudah pernah dikotbahkan, saya di sini. Ya. Kalau lu tidak punya iman, ngapain bangun bahtera di atas bukit? Ngapain bangun bahtera di atas lereng Gunung Merapi? Ya, kayak Pak Mun bikin gereja di Gedawang. Wah, tinggi sekali. Ya. Kalau bikin gereja masih masuk akal. Kalau Pak Mun disuruh bikin bahtera di situ, ya mungkin belum tentu ya. Nah, tapi imannya luar biasa. Kedua, karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat dari negerinya. Dari mana? Dari desanya dia Ur Kasdim. Allah bilang, kamu berangkat, pergi. Kemana Tuhan? Orang ngerti, nggak tahu. Pokoknya kamu ikut perintahku, berangkat. Saudara mau disuruh gitu? Belum tentu. Ya, berangkat. Abraham berangkat dari Ur Kasdim, tempat asal dia hidup adalah agama nenek moyang yang ibadahnya mempersembahkan bayi-bayi di dalam altarnya. Berangkat dia. Allah memilih Abraham yang hidup di dalam desa kota kecil di mana kehidupan rohaninya rusak berat. Karena iman Musa membawa umat Israel meninggalkan Mesir. Ya, kok berani meninggalkan Mesir dengan prosesi yang ya ini ilustrasi apa? Tafsirannya macam-macam. Ada yang bilang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta orang itu loh berangkat bareng-bareng. Gimana makanya nggak tahu? Mau jalan sampai ke sungai Laut Merah. Mau gimana ini? Tapi Musa luar biasa, bisa melewati, bisa apa itu? Ignore, mengabaikan larangan dari Firaun. Ya, dia tetap jalan. Karena iman seluruh umat Israel menyeberangi Laut Merah. Laut Merah itu diseberangi. Bayangkan itu, ya, tingginya laut itu mungkin segedung ini. Tapi oleh karena iman pembawa tabut perjanjian, hanya mencelupkan kakinya, buka lautnya, jalan kering. Yang kelima adalah karena iman umat Israel di bawah pimpinan Yosua melawan semua musuh-musuh, ya, sampai dia masuk ke tanah Kanaan. Karena Musa sudah tua dan Musa kena hukuman tidak boleh masuk, Yosua dipanggil berangkat. Nah, sudah karena iman anak kecil tadi jadi Michael Jordan. Kalau saudara punya iman, saudara punya visi, punya keinginan menjadi sesuatu yang hebat, terutama anak-anak muda yang masih sekolah, ya, tancapkan visimu yang paling tinggi, raihlah itu karena iman. Nah, saudara, kemudian di dalam pembahasan ayat tadi itu, ya, ada bertolak dari iman
memimpin kepada iman. Saya juga mengulang kalimat yang tepat seperti ini. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bertolak itu apa artinya? Bertolak itu berjalan mulai dari start, itu bertolak. Bertolak, saya bertolak dari sini menuju ke mana? Ke Jakarta. Nah, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ketika saudara bertolak, ada pribadi yang memimpin kita kepada iman berikutnya. Nah, apa yang dimaksud bertolak dari iman? Yaitu iman pertama yang kita dapat. Iman pertama yang kita dapat adalah ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah basic iman kita. Nah, saudara, ada orang baru dapat baptisan, berhenti di situ. Dia tidak bertolak kemana-mana, bahkan dia hilang daripada gereja. Jangan harap orang ini akan mengalami kepemimpinan imannya menuju kepada visi yang besar. Perhatikan itu. Ya, banyak orang dibaptis ya udah setahun hilang. Ya, pendeta sudah datang mengajak dia, ayo. Ya, dia tetap sepelekan. Orang semacam ini, perhatikan, jangan harap dia akan mengalami perkara-perkara besar di dalam hidupnya. Berjalan dari iman yang pertama itu, Tuhan akan membawa kita kepada iman-iman yang berikutnya, yang iman yang lebih dahsyat. Ya, walaupun mengalami goncangan, mengalami kesulitan, mengalami masalah, ya tidak ada rasa khawatir, jalan terus. Ya, bertolak dari iman yang pertama, iman keselamatan itu menuju kepada iman orang percaya yang semakin dewasa dan semakin kuat. Katakan amin. Itu yang dimaksud Paulus. Ini nggak ada kalimat lain di ayat lain, nggak ada, cuma ini saja. Ya, kenapa dia ngomong begini? Karena dia ingin jemaat di Roma ini, ya, supaya mereka itu ayo mulai jalan, walaupun dia belum datang, tapi dia mau memperkenalkan dirinya sebagai rasul yang benar. Dari hanya mendengar cerita-cerita, dia ingin datang, eksis di tengah-tengah jemaat di situ. Nah, semakin dewasa, artinya ada proses pertumbuhan iman. Ya, ini penting sekali. Saya bukan dari keluarga Kristen. Saya dari keluarga papa saya dari Tiongkok asli. Ya, saudara tahu, orang dari sana yang dibawa adalah sesembahannya. Tapi ketika saya masuk kepada step pertama, iman yang pertama, dan beranjak menuju kepada kehidupan yang sudah dibentuk, maka kita akan mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Kalau saya tidak menerima Yesus, jangan harap hari ini saya bisa di sini bicara mengenai iman kekristenan, saudara. Dan saya mau katakan jujur, dalam hidup saya dan istri, dalam keluarga saya, dalam bisnis saya, atau dalam pekerjaan saya, atau dalam kehidupan yang lain, itu mengalami namanya gelombang pasang dan surut yang luar biasa. Tapi saya tahu Tuhan izinkan kita mengalami, supaya kalau ada orang lain bertanya kepada saya bisa ngomong secara pengalaman yang saya alami gitu. Nah, kalau saudara diizinkan mengalami sesuatu yang berat, saudara harus bersyukur karena Tuhan mempersiapkan Anda sebagai orang-orang yang membawa orang kepada iman the next step. Itu saudara. Nah, sekarang iman pertama adalah Allah mengaruniakan bagi kita iman keselamatan. Ketika kita percaya bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan, ya. Dibenarkan itu salah tapi dikoreksi, ya, dibenarkan.
Kalau kita ujian salah dikoreksi, itu dibenarkan. Ya. Memperoleh keselamatan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dengan ini kita hidup mengalami transformasi, ya. Perubahan, transformasi oleh siapa? Oleh karakter-karakter Kristus yang ditanamkan di dalam hidup saudara. Itu mengalami transformasi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Yang penting saudara, ketika kita sudah ditransformasi, ya, jangan kembali kepada dosa lama. Ya, orang bisa keleset, ya, tapi jangan sengaja melakukan dosa lama. Orang bisa memang kepleset, tersandung, jatuh, tapi cepat kembali. Jangan lama-lama, kembali. Supaya apa? Dosa itu tidak menggerogoti hidup secara fisik, saudara. Benar nggak? Orang kalau berbuat dosa secara fisikal atau ya secara apa itu psikologi itu digerogoti, saudara. Ya, digerogoti terus. Kadang digerogoti ketakutan, kadang-kadang digerogoti apa? Dituduh terus, dan kadang-kadang sadar, aduh aku mau balik. Nah, itu yang perlu kita ya perhatikan, sehingga kita itu kehidupan iman kita itu disebut iman yang apa? Progresif. Progresif itu ya terus tambah, iman yang progresif. Nah, saudara, saya mau mengetik satu bagian nanti ya, yang bagian yang bagus sekali. Iman yang progresif. Jadi tadi saya sudah singgung ya. Iman yang pertama ketika kita terancam. Iman-iman berikutnya itu apa toh? Ya, saudara mungkin mulai pikir. Iman berikutnya itu apa yang saudara ya mau ngalami atau tidak sengaja saudara alami. Itu ada 5 contoh yang saya beri di sini. Iman pemulihan, ya, iman orang yang sudah terima Tuhan Yesus, keluarganya amburadul, rusak parah, ya, bisnisnya hancur, ya, apanya hubungan suami istri tidak bagus. Percaya nggak? Tuhan bisa memulihkan. Percaya nggak? Amin ya. Amin. Saya sudah mengalami banyak orang seperti itu. Terima Tuhan, diperbaiki, dipulihkan. Namanya restoration. Habis itu revival, kebangkitan. Iman kesembuhan dari sakit penyakit, percaya nggak? Ada kesembuhan. Ada satu hari orang tanya, itu Pastor Andi itu di mana? Asli atau bohong? Ya, jawaban saya pertama, jangan menghakimi. Ya. Soal dia iya apa tidak, itu bukan urusan kita. Kita mendoakan saja supaya Pastor Andi itu dipakai Tuhan luar biasa. Masa dalam orang yang ribuan itu gak ada yang sembuh benar? Ya pasti ada lah. Karena kita semua percaya mukjizat itu masih terjadi, berlaku, masih. Amin. Ya, kita nggak boleh menghakimi. Belum tentu kita bisa seperti dia. Coba orang diginikan, tongkatnya dilepas jalan. Nah, saudara, sakit penyakit sampai hari ini, sampai akhir zaman, kesembuhan itu masih terjadi. Ya, itu namanya iman progresif. Iman menghadapi tantangan. Saudara suka menghadapi tantangan kan enggak? Dulu ada film seri tantangan, tidak menghadapi tantangan. Kalau saya pribadi yang suka tantangan, tanpa tantangan tidak akan naik kelas. Ya, sama-sama katakan sama dengan saya, itu iman saya. Tanpa tantangan tidak ada naik kelas. Yuk sama-sama ya. Tanpa tantangan, sekali lagi, tanpa tantangan tidak akan naik kelas. Saudara mau naik kelas, mau mogok? Kalau saya mau naik kelas terus, sampai kapan? Sampai saya tutup mata.
Jadi kalau saudara punya tantangan, jangan takut. Yang keempat, iman keberhasilan di dalam marketplace. Artinya di dalam dunia usaha, di dalam pekerjaan Anda, di dalam sektor-sektor non spiritual, Tuhan bisa memberkati nggak marketplace? Ayo, bisa? Saya nggak bet, bisa banget ya. Tanya dia tuh, masih banyak order nggak? Tuhan bisa, saudara. Tuhan tidak bicara hanya mengenai oh kamu hal-hal spiritual saja. Karena Tuhan tuh tahu balancing ya antara spiritual dan non spiritual marketplace. Kenapa? Tuhan Yesus kan bekas tukang kayu toh, ya. Kayak Pak Budi nih, kerjanya tukang kayu ya. Masih dulu dia tukang kayu, dia adalah orang marketplace, saudara. Yang kelima, iman menangkap rema. Ini penting. Ketika saudara punya pergumulan berat, jangan kunci kamar tidur. Jangan di dalam kamar hanya mengeluh. Jangan di dalam kamar hanya menangis. Jangan hanya di kamar Anda mengutuki dirimu sendiri. Kemana? Datang ke rumah Tuhan. Ini penting. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan, saudara tidak baca Alkitab, saudara tidak akan mendapat rema. Kalau saudara datang ke gereja, hamba Tuhan yang berbicara akan memberikan logos menjadi rema, dan saudara bisa mendapatkan jalan keluar melalui rema. Ada amin, saudara? Ada amin? Ya. Setiap kita butuh rema. Saudara yang datang ini orang 30 punya kebutuhan yang beda-beda, betul? Ya, ada yang mungkin kontraknya sudah habis, ada yang besok bayar kartu kredit gak bisa bayar, ada besok yang bermasalah apa saja 1001 macam masalah. Anda datang ke gereja, niscaya Tuhan akan memberkati. Sang pengkhotbah memberikan rema kepada saudara. Ada amin, saudara? Ya. Nah, itu saudara, ini yang disebut hidup dari iman kepada iman. Kalau mau cerita tidak ada habisnya ini, ya, sampai sore. Nah, saudara, saya mau baca satu ayat yang penting. Ya, Pak, sudah hampir habis jamnya. Tidak ada dalam slide. Nah, ketemu sekarang. Untung ketemu. Karena ada dalam konteks. Saya akan bacakan Roma 5 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Ya, Roma 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Dengerin ya dengan teliti. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Orang yang menentang Tuhan, yang murtad adalah orang-orang dikatakan duroko. Kalau bahasa Jawa ya, duroko. Duroko itu artinya orang yang patut dihukum ya. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya mau memperdalam ayat 7 ya. Ini ayatnya membingungkan, saudara. Bagi saudara yang cuma baca kok nggak akan tahu, bingung ini. Alkitab ini luar biasa. Teologi Paulus itu teologi yang kelas berat, ya, dalam sekali. Ya, saya mau ngasih penjelasan ayat ke-7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tidak mudah orang belum mati, walaupun dia benar. Nah, orang bingung. Orang benar. Orang benar di dalam dunia hukum kita bisa menemukan orang-orang benar di situ. Siapa? Taruh aja yang saya tahu ya, Yim S.
orang benar. Ya, terus dari Surabaya itu sudah barusan meninggal yang senior. Karena itu yang pakai kacamata, kalau ILC itu ngomongnya paling keras, semua nggak ada yang berani karena ada senior. Saya tapi ya, di dalam dunia hukum dia orang benar dan masih ada banyak lain-lain. Ya. Kalau Luhut nggak dia suka bilang Luhut itu ya otak ya. Jadi di dunia hukum ada orang benar. Ya. Di dunia spiritual juga ada pendeta-pendeta yang benar. Kalau kita ada pendeta yang brengsek, banyak. Ya. Pendeta yang benar taruh saja saya kutip namanya Billy Graham. Dia meninggal pada usia yang ke-99. Tidak punya kasus, ya, tidak punya skandal, jalan mati. Tapi teman baiknya sudah pernah saya khotbahkan di sini. Sama lupa namanya. CS-nya dia akhirnya jadi ateis dan mati tanpa Tuhan. Ya. Nah sudah, bagi orang benar itu saja belum tentu orang mau mati. Saya mau tanya ini, Roni kan orang Kendal ya. Mau nggak kamu mati untuk saya tapi? Nggak mau toh. Yang Kendal saya nggak mau, apalagi saya yang jelek. Nggak mau. Ini satu teologi dalamnya, satu teologi parabel yang perbandingan. Kemudian Paulus ngomong lagi, ya. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati, mungkin, ya, mungkin. Sekarang aku perumpamaan ini, ada orang baik dan kamu butuh apa? Rumah, tak kasih itu rumah baru ambilnya, baik kan? Ya. Dan kamu butuh order. Itu gara apa tuh simpang mana agri semua itu, ya agri dengan aluminium semua, baik kan? Orang baik mungkin Denny mau mati untuk orang itu, mungkin kalau dia kepepet diancam oleh ya preman misalnya, pas Denny ada ya dia hadapi, ternyata dia gugur, mungkin ada. Untuk orang yang baik mungkin ada yang mau, betul nggak? Tapi perbandingan puncaknya ini di sini. Ya. Akan tetapi, ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ketika masih berdosa itu orang yang tidak benar, kasih tadi juga orang yang tidak baik. Tapi Kristus mau mati untuk kita. Jadi apa? Unconditional love. Dia mencintai saudara semua saudara dan saya tanpa kondisi. Kamu nggak usah benar, kamu nggak usah baik, kamu masih dorokok, masih kejam, aku sudah mati untuk kamu. Inilah yang namanya kasih yang luar biasa. Saudara, kalau kita punya Tuhan seperti itu, ya ada orang yang sia-sia mensia-siakan semuanya itu, akhirnya dia sendiri menyesal. Lalu bagaimana caranya kita hidup dari iman kepada iman? Singkat saja, waktunya sudah habis. Jawabannya tinggal di dalam Kristus. Kita tinggal di dalam Kristus. Perjamuan kudus ini adalah salah satu langkah iman, tinggal di dalam Kristus. Kalau saudara mengikuti khotbah tahun lalu, seri tentang Kristus, 8 predikat Kristus adalah akulah pokok anggur. Kalau engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau minta apa saja akan aku kasih. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberikan kekuatan kepada kita supaya kita punya connect with God and fruitful. Kalau Isaiah kan and disciples and fruitful. Connect with God, kita berbuah lebat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita persiapkan untuk perjamuan kudus. Saya undang tugas bisa maju ke depan. Tugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Ya. Wah, kali ini ibu-ibu ya, puji Tuhan. Ya. 2 minggu lagi hari Kamis, I Care. Ya, ini termasuk gigi 2 ya.
nanti akan tak opiak-opiak, ayo ikut IKR dong. 2 minggu lagi tanggal kalau nggak salah 18 atau berapa ya, Kamis ya, Kamis berubah Kamis, kita akan ada IKR. Saya mau pakai media IKR itu untuk orang-orang yang ya sudah siap melayani firman secara singkat. 2 minggu lagi yang mau melayani kita adalah Ibu apa? Ibu siapa? Ibu Ra. Anita, ya Ibu Anita. Bu Dibura sudah bulan lalu. Nanti akan ada ibu-ibu lain, bapak-bapak lain saya akan tarik untuk menjadi volunteer melayani IKR. Mari kita akan berdoa. Bapa kami datang ke hadirat-Mu. Mohon perjamuan kudus ini, roti dan anggur, benda yang fana ini, Tuhan turunkan Roh Kudus-Mu. Buatlah roti ini menjadi roti yang hidup. Barang siapa makan roti ini, seperti Engkau katakan, aku ada di dalam Engkau, dan Engkau ada di dalam aku. Dan anggur ini akan menjadi anggur kehidupan, anggur yang menyegarkan, anggur yang membasuh luka-luka batin kita. Barang siapa mengalami luka batin, barang siapa mengalami penindasan oleh karena ketidakadilan di dalam rumah, barang siapa mengalami zoliman daripada orang-orang, ampuni dia, supaya anggur ini bisa menyucikan, menguduskan hati yang terluka. Bagi saudara yang sakit, Tuhan pun tidak tutup kemungkinan, karena iman saudara disembuhkan. Terima kasih Bapak, sekarang kita mau mengedarkan roti dan anggur yang sudah Kau berkati. Ya, Roh-Mu menyertai kedua ibu petugas melayani kita. Kita siap untuk dikuatkan. Haleluya. Amin. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima
Luar biasa, Tuhan itu baik. Saya akan mengutip 2 ayat dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalian banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu ini. Amin. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi. Tuhan, ini adalah roti lambang persatuan daripada tubuh Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai orang-orang beriman, kami percaya roti ini adalah lambang tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, dan kami terima pada saat ini karena roti ini ada di dalam kami. Engkau lambang roti itu dan Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kita. Mari saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, mari kita makan bersama roti ini. Katakan, di dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat cawan ini tinggi-tinggi. Darahmu sudah tercurahkan, terteteskan di atas bukit tengkorak. Setiap tetes darahmu itu nilainya sangat berharga, karena setiap orang yang percaya akan pengorbananmu di atas kayu salib. Bilur-bilurmu menyembuhkan segala sakit penyakit. Bilur-bilurmu menyembuhkan akan kekurangan kita, akan menolong kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau membasuh hidup kami semua. Mari kita minum bersama, katakan dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tidak ada habis-habisnya kita mengucap terima kasih. Oleh karena Engkau sudah berikan kami satu kehidupan yang penuh kemenangan. Dosa-dosa sudah dikalahkan oleh pengorbananmu di atas kayu salib. Kami ingin memiliki iman yang semakin dewasa. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Saya mengundang kolektan untuk maju ke depan. Kemudian kita akan terima berkat penutup. Mari petugas kolektan. Ya. Dan tidakkan. Ya, kita bangkit berdiri. Ya, bisa naikkan instrumental mengiringi kita, ya. Hari yang penuh sukacita, jangan sedih, dengarkan lagu, dengarkan firman, dan menyembah Tuhan adalah sukacita, ya. Tuhanlah kekuatan dan asurku, dan gunung batu dan keselamatan.
berkati. Kami sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kami sudah menjadi ciptaan-Mu yang baru. Segala dosa-dosa lama sudah dihapuskan. Kami mau hidup kudus mengikuti Engkau dan mengalami pertumbuhan iman menuju kepada iman yang semakin dewasa. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu menyertai kehidupan kami, ya, terutama juga Tuhan, ya, mereka yang sedang dalam pergumulan, persoalan, Tuhan mari Kau tolong. Ya, kami juga berdoa untuk Grace yang hadir pada kebaktian pagi ini. Ya, Tuhan berkati untuk, ya, kehamilannya, Tuhan tolong, Tuhan berikan kelancaran sampai pada waktunya nanti. Juga kami mau berdoa untuk tamu-tamu yang pertama kali datang ke sini. Tuhan juga berkati, dan juga hamba berdoa untuk tim musik, tim saudara Lompong yang pagi hari ini melayani kita. Tuhan berkati. Juga semua volunteer Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia rahmat dan damai dalam persekutuan kita, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.